membangkitkan kembali yang dulu menjadi pergolahan di bangsa Indonesia, saudara. Bagi umat Islam, Pancasila sudah final, tidak boleh dikotakkan lagi, saudara. Betul. Dulu ada yang mau ganti namanya PKI. Dulu ada yang mau ganti namanya, yang mau ganti namanya. Dulu jangan-jangan sekarang yang coba-coba ganti dia adalah PKI. Kabar Harian mengabarkan. Sang pengamat mengatakan, tuntutan pendemo RUU HIP yang minta Jokowi lengser dan PDIP dibubarkan tidak tepat. Pengamat mengatakan, tuntutan pendemo RUU HIP yang minta Jokowi lengser dan PDIP dibubarkan tidak tepat. Ratusan massa dari sejumlah ormas Islam seperti FPI, GNPF Ulama, PA212 yang tergabung dalam Anak NKRI saat melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU HIP di depan gedung MPR DPR Jakarta Pusat Kamis. Mereka berunjuk rasa menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP. Massa PA212 bersama aliansi organisasi lainnya menggelar aksi unjuk rasa menolak RUU HIP di depan gedung DPR Kamis lalu. Mereka saat itu membawa spanduk-spanduk, salah satunya bertuliskan "Makzulkan Jokowi" dan "Bubarkan PDIP". Pengamat politik Universitas Pajajaran, Aidil Akbar mengatakan, tuntutan memakzulkan Jokowi dan pembubaran PDIP dalam aksi menolak RUU HIP adalah tindakan tidak tepat. Aidil menilai tuntutan memakzulkan Presiden dan pembubaran PDIP keluar dari konteks aksi. Menurutnya, jika pemakzulan Presiden dan pembubaran PDIP, ia mengira itu adalah salah sasaran. Aidil mengatakan, tidak adil bila massa aksi PA212 hanya menuntut pembubaran PDIP. Sebab pembahasan RUU HIP di DPR adalah andil seluruh partai politik yang memiliki representasi di parlemen. Seperti diketahui, pada Kamis lalu, massa demonstrasi datang ke gedung DPR untuk menyampaikan aspirasi menolak rancangan undang-undang atau RUU haluan ideologi Pancasila. Akibat aksi ini, Jalan Gatot Subroto depan gedung DPR tidak dapat dilintasi kendaraan, tetapi tol tetap beroperasi karena massa hanya berada di jalan protokol. Adapun ormas yang hadir di antaranya Aliansi Nasional Anti Komunis, Anak NKRI, Persaudaraan Alumni PA212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama atau GNPFU, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS di DPR RI disebut dari awal menolak secara tegas rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP. Anggota fraksi PKS MPR RI, Abu Bakar Al-Habsyi, mengungkapkan bahwa aspirasi masyarakat yang menolak RUU HIP sangat kuat. Karenanya, fraksi PKS terus menyuarakan agar RUU tersebut dicabut dari program legislasi nasional atau Prolegnas 2020. Sejak awal RUU ini menjadi polemik, sikap fraksi PKS dengan tegas, yakni menolak kehadiran RUU tersebut. Demikian ungkapnya saat menjawab pertanyaan peserta sosialisasi 4 pilar MPR RI di Kandangan Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, mengenai sikap fraksi PKS terhadap RUU HIP. Sementara itu, Balik DPR mengklaim RUU Cipta Kerja untuk kesejahteraan rakyat. RUU HIP tak bisa dicabut begitu saja dari Prolegnas. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI itu menyampaikan bahwa lembaga legislatif seperti DPR merupakan lembaga perwakilan yang memiliki fungsi menyambung aspirasi masyarakat. Karenanya menurut pria yang akrab disapa Habib itu, PKS menilai bahwa sebagian wakil rakyat sudah menjadi keharusan untuk mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Jika rakyat sudah menyampaikan aspirasi penolakan melalui ormas, organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, dan lain sebagainya, tentunya harus didengarkan. Fraksi PKS selama ini berkomitmen untuk selalu memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk dalam isu RUU HIP ini. Lebih lanjut, Habib menjelaskan bahwa aspirasi penolakan itu sangat deras, katanya tidak dapat diabaikan begitu saja.
fraksi PKS, menurut Habib sudah menerima aspirasi masyarakat yang langsung datang ke DPR. Banyak sekali aksi-aksi di daerah yang juga digelar untuk menolak RUU HIP ini, termasuk juga sebelumnya ada sikap dari MUI, Muhammadiyah, NU, Persis, dan lain sebagainya. Tentunya itu semua tidak bisa diabaikan. Habib juga mengaku bahwa dirinya sudah pernah menyampaikan secara langsung saat paripurna DPR RI agar RUU HIP dicabut dari pembahasan. Pasalnya, penolakan ini sudah menjadi aspirasi publik yang sangat kuat dan tentunya sebagai wakil rakyat tidak boleh tutup mata. Maka dari itu, pihaknya mengajak pimpinan DPR dan pemerintah agar duduk bersama mendengarkan masukan rakyat agar tidak lagi melanjutkan pembahasan RUU HIP ini. Ketua Baitul Muslimin Indonesia, BAM MUSI, PDIP, Zuhairi Misrawi, mengungkapkan bahwa surat presiden atau surpres yang diterima DPR pada Kamis 16 Juli lalu berisi pernyataan bahwa pemerintah menyetujui salah satu isi RUU HIP yang terkait perkuatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Jika dilihat dari surpresnya, itu adalah pemerintah menerima sebagian substansi RUU HIP terkait dengan kelembagaan BPIP, karena di dalam RUU HIP itu ada pointers tentang kelembagaan BPIP. Demikian ungkapnya dalam sebuah diskusi akhir pekan yang digelar virtual di Jakarta. Pria yang akrab disapa Gusmis itu mengatakan bahwa perubahan RUU HIP menjadi RUU BPIP tersebut atas usulan dari masyarakat, terutama Nahdlatul Ulama ketika pimpinan MPR RI sowan ke PBNU. Habib Abu mengaku pernah meminta RUU HIP dicabut dari Prolegnas. RUU HIP tak bisa dicabut begitu saja dari Prolegnas. Masa BNN punya undang-undang, Arsip Nasional punya undang-undang, Perpustakaan Nasional punya undang-undang. Lembaga sebesar BPIP melakukan koordinasi sinkronisasi dalam konteks pembinaan ideologi Pancasila ini tidak mempunyai undang-undang. Kemudian, Gusmis juga menambahkan, pemerintah tidak ingin kembali ke masa lalu di mana pembinaan ideologi Pancasila ini bersifat top-down. Oleh karena itu, pemerintah mengusulkan RUU BPIP ini supaya dikaji bersama-sama antara DPR dengan pemerintah dan melibatkan masyarakat sipil. Sejatinya, itu masih dalam anrek. Artinya, ada partisipasi publik yang sangat luas terhadap proses-proses legislasi di parlemen itu. Artinya bahwa demokrasi sangat sehat dan ini menjadi modal untuk melahirkan demokrasi yang substansial, demokrasi yang berkualitas. Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Jimli Asidik mengatakan peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP tak perlu diatur dalam undang-undang. Hal ini disampaikan Jimli menanggapi langkah pemerintah yang mengajukan RUU BPIP ke DPR RI pada Kamis 16 Juli lalu. RUU ini bertujuan untuk mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan BPIP. Jika BPIP mengenai badan, hal itu LPMK di luar kementerian, dan itu cukup dengan Perpres. Demikian kata Jimli dalam diskusi bertajuk Habis RUU HIP, terbitlah RUU BPIP. Jimli mengatakan ia pernah mengusulkan BPIP diganti dengan Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila agar lembaga itu menjadi lebih kuat. Lebih lanjut, Jimli mengusulkan agar rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP dicabut dari Prolegnas Prioritas tahun 2020. Kemudian RUU tersebut diperbaiki dan kembali dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021. Diberitakan, Ketua DPR Puan Maharani menerima usul konsep RUU BPIP dari pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Konsep RUU BPIP yang diserahkan pemerintah itu sebagai tindak lanjut atas permintaan penundaan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP yang merupakan usul DPR. Sementara itu, saat konferensi pers di gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis 16 Juli lalu, Puan Maharani mengatakan konsep RUU BPIP yang disampaikan pemerintah berisikan substansi yang berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila, yaitu substansi yang telah ada dalam peraturan presiden yang mengatur tentang BPIP
dan diperkuat menjadi substansi RUU BPIP.